Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Nikades Sari Damayanti NIM 191402020 dan Made Sumiati NIM 191402031. Kami di sini akan membawakan materi tentang persegi 4. Saya Nikades Sari Damayanti sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan terlebih dahulu, di mana dalam materi segi 4 terdiri dari beberapa jenis segi 4. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajar genjang, yang keempat trapesium, yang kelima belah ketupat, dan yang keenam adalah layang-layang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu persegi. Persegi adalah suatu bangunan segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Sebagai contoh adalah papan catur. Di bawah ini terdapat gambar dari bentuk persegi. Adapun sifat persegi yaitu 1. Mempunyai 4 buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 4. Yang kedua, bisa menempati bingkainya dengan 8 cara. Yang ketiga, keempat sisinya memiliki sama panjang, di mana AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, di mana AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan AD. Yang kelima, pada masing-masing sudutnya sama besar, di mana sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D itu 90 derajat. Yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang, di mana diagonal BD sama dengan diagonal AC. Yang ketujuh, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus serta membagi 2 sama panjang, di mana AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Adapun rumus dari persegi yaitu rumus luasnya S kali S sama dengan S kuadrat, di mana S itu adalah sisi-sisi dari persegi. Rumus kelilingnya K sama dengan 4 kali S. Selanjutnya kita langkah ke contoh soal. Contoh soal pertama, apabila diketahui panjang sebuah persegi adalah 5 cm, maka hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Pertama, kita mencari kelilingnya terlebih dahulu dengan rumus S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S sama dengan S-nya kita ketahui tadi 5, yaitu kita masukkan S 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Jadi keliling dari persegi tersebut 20 cm. Selanjutnya kita mencari luas dengan rumus S kali S sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Contoh yang kedua, apabila diketahui keliling dari sebuah persegi yaitu 24 cm, maka hitunglah luas persegi tersebut. Jawabannya, untuk mencari luas maka langkah pertama adalah mengetahui terlebih dahulu sisi persegi tersebut dengan memakai rumus keliling, sehingga menjadi kelilingnya sama dengan 4 kali S. Kelilingnya kita ketahui tadi 24, jadi 24 sama dengan 4 kali S. Sekarang 4 di sebelah ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi S sama dengan 24 cm dibagi 4. S sama dengan 6 cm. Maka kelilingnya kita mendapatkan, maka sisinya kita mendapatkan 6 cm. Selanjutnya kita masukkan ke rumus luas persegi yaitu S kali S, di mana sisinya kita masukkan 6 cm kali 6 cm sama dengan 36 cm
persegi. Materi yang kedua yaitu jenis yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangunan segi empat yang keempat sudutnya siku-siku serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sebagai contoh yaitu lapangan sepak bola. Di bawah ini terdapat gambar dari persegi panjang. Adapun sifat persegi panjang yaitu satu, mempunyai dua buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 2. Yang kedua, bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. Yang ketiga, sisi yang berhadapan sama panjang, di mana AB sama dengan BC dan AD sama dengan di mana AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Yang keempat adalah sisi-sisi yang berhadapan sejajar, di mana AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Yang kelima, pada masing-masing sudutnya sama besar, di mana sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang, di mana diagonal AC sama dengan diagonal BD. Yang ketujuh, diagonal-diagonal saling berpotongan serta membagi 2 sama panjang, di mana AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Adapun rumus persegi panjang, di mana rumus luasnya L sama dengan P kali L, di mana P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Rumus kelilingnya K sama dengan P ditambah L ditambah P ditambah L, atau K sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Contoh soal pertama, hitunglah keliling dan luas dari persegi panjang di bawah ini. Jawabannya, keliling sama dengan P ditambah L ditambah P tambah L, di mana diketahui dalam gambar di atas panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus 10 ditambah 5 cm ditambah 10 cm ditambah 5 cm sama dengan 30 cm. Kita mendapatkan keliling dari gambar di atas 30 cm. Selanjutnya kita mencari luas dari persegi panjang tersebut, di mana rumusnya P kali L, di mana panjangnya 10 cm dikali lebar 5 cm mendapatkan 50 cm meter persegi. Selanjutnya kita melangkah ke jenis segi empat yang ketiga, yaitu jajar genjang. Jajar genjang merupakan bagian segi empat di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Sebagai contoh yaitu makanan wajik. Di bawah ini terdapat gambar jajar genjang. Adapun sifat jajar genjang yaitu satu, sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjang, di mana AB sama dengan BC dan AB sejajar dengan BC, AD sama dengan BC dan AD sejajar dengan BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A dan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Jumlah semua sudutnya yaitu 360 derajat. Yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Yang keenam, kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah
atau titik P serta saling membagi dua sama panjang, di mana AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Adapun rumus jajar genjang yaitu rumus luasnya L sama dengan alas kali tinggi. Ya, dan rumus kelilingnya K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau sama dengan jumlah semua sisi. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui sebuah bangunan jajar genjang memiliki alas 7 cm dan tinggi 4 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Jawaban, luas rumusnya A kali T, alas kali tinggi, di mana alasnya 7 cm dikali tingginya 4 cm, maka mendapatkan 28 cm persegi. Contoh yang kedua yaitu sebuah bangunan jajar genjang memiliki keliling 52 cm. Apabila panjang salah satu sisinya yaitu 16 cm, maka hitunglah panjang sisi yang lainnya. Jawabannya, dari soal di atas telah diketahui bahwa kelilingnya adalah 52 cm serta panjang salah satu sisi yang diketahui 16 cm. Misalkan A. Sehingga untuk mengetahui panjang sisi yang lain, misalkan T, yang belum diketahui bisa dicari dengan memakai rumus keliling, di mana keliling sama dengan 2 kali alas kali tinggi. Kelilingnya kita ketahui 52 cm sama dengan 2 kali 6 alasnya 16 cm kali T. 52 cm sama dengan 32 cm. 2 kali 16 sama dengan 32. 2 kali T sama dengan 2T. 52 cm 23 cm itu kita pindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi 52 dikurang 32 cm sama dengan 2T. 52 cm dikurang 32 cm mendapatkan 20 sama dengan 20T. Sekarang 2T kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi T sama dengan 20 dibagi 2. T sama dengan 10 cm. Sekarang jenis yang keempat dalam persegi 4 yaitu trapesium akan dijelaskan oleh saudari Made Sumiati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua atas nama Made Sumiati, NIM 19014020031. Yang keempat yaitu trapesium. Trapesium merupakan bangun segi empat yang mempunyai tepat sepanjang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi dua macam, yakni trapesium sama kaki serta trapesium siku-siku. Bisa dilihat gambarnya. Sifat umum trapesium yang pertama yaitu mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi AB itu sejajar dengan sisi DC. Yang kedua yaitu jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar yaitu 180 derajat. Trapesium sama kaki itu kedua sisinya itu sama. Sifat-sifat trapesium sama kaki yaitu dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P dengan sudut Q. Dua sudut pada sisi atas sama besar yaitu sudut S dengan sudut R. Yang ketiga yaitu dua diagonal sama panjang. Trapesium siku-siku. Sifat-sifat trapesium siku-siku itu mempunyai tepat dua sudut siku-siku yaitu sudut di A dan sudut di D. Rumus trapesium, rumus luasnya yaitu 1/2 dikali AB dikali DC dikali tinggi. 1/2 dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi.
Untuk kelilingnya itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Itu jumlah semua sisi yang ada di trapesium. Contoh soal yang pertama yaitu suatu bangun trapesium mempunyai sisi sejajar masing-masing 10 cm serta 12 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut apabila tinggi trapesium itu 8 cm. Luasnya 1/2 jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. 1/2 dikali 10 cm ditambah 12 cm dikali 8 cm. 1/2, 10 ditambah 12, 22 dikali 8. 1/2 dikali 22 dikali 8 sama dengan 88 cm persegi. Contoh yang soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan trapesium. Tentukan keliling dan juga luas trapesium di atas. Pada ABED merupakan bangun persegi panjang, sehingga panjang dari sisi ED sama dengan panjang sisi AB yaitu 12 cm. Maka dari itu kelilingnya AB ditambah BC ditambah CE ditambah ED ditambah AD sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 48 cm. Jadi kelilingnya itu adalah 48 cm. Untuk luasnya itu 1/2 dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali 12 cm ditambah 18 cm sama dikali 8 itu 1/2 dikali 30 dikali 8. Jadi luasnya itu 120 cm. Yang kelima yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama. Sifat-sifat belah ketupat yaitu keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. Seperti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA dan AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang. AC sama BD serta AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Rumus belah ketupat untuk luasnya yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi 1/2 dikali diagonal 1-nya itu berada di AC, diagonal 2-nya itu BC. Untuk kelilingnya yaitu 4 dikali sisi, karena sisinya ada 4 maka dia dikali 4. Contoh soalnya, diketahui panjang diagonal-diagonal pada sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 15 dan 12. Hitunglah luas belah ketupat. Luas belah ketupat 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi 1/2 dikali 15 kali 12 sama dengan 90 cm. Jadi luasnya itu 90 cm. Contoh soal yang kedua, panjang diagonal-diagonal pada sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 18 dan 2x ditambah 3 cm. Apabila diketahui luas belah ketupat tersebut adalah 81 cm persegi, maka hitunglah nilai x serta panjang diagonal keduanya. Untuk luasnya yaitu 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya itu kan sudah diketahui, jadi kita masukkan nilai luasnya 81 cm persegi sama dengan 1/2 dikali diagonal 1-nya 8, diagonal 2-nya 2x tambah 3. Jadi
sama dengan 9. 18 dibagi 2, 9. 2x ditambah 3 cm. 81 cm persegi sama dengan 18 ditambah 27 cm sama dengan 81 dikurang 27 sama dengan 18 cm persegi. 54 cm persegi sama dengan 18 cm persegi, itu X. Sehingga kita mendapatkan X-nya itu 54 cm persegi per 18 cm persegi. Jadi X-nya itu 54 bagi 18 itu 3. Jadi nilai X-nya yang didapat itu adalah 3. Yang keenam yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangunan datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 panjang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Sifat layang-layang yaitu memiliki 2 pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Yang kedua yaitu 2 diagonalnya saling tegak lurus, serta yang satu membagi 2 yang lain sama panjang. AB sama dengan BD serta AT sama dengan DC. Yang ketiga yaitu mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang keempat yaitu mempunyai sebuah diagonal BD yang membagi 2 sudut sama besar, yaitu sudut ADB sama dengan sudut BDC dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Rumus layang-layang yaitu untuk luasnya 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Itu sama dengan rumus belah ketupat tadi, cuma dia berbeda bentuk. Itu 1/2 dikali BD dikali AC. Untuk kelilingnya itu AB ditambah BC ditambah CD tambah DA, atau 2 dikali AB ditambah CD. Itu jumlah untuk semua sisi yang ada di layang-layang. Contoh soal pertama, perhatikan gambar layang-layang PQRS di bawah ini. Apabila diketahui sudut PQR merupakan siku-siku, hitunglah luas layang-layang PQRS tersebut. Disebabkan sudut PQR siku-siku, maka luas dari bangun layang-layang PQRS di atas bisa kita cari dengan memakai rumus luas segitiga. Dengan alasnya, QR sama dengan 18 meter, serta tinggi PQ sama dengan 13 meter. Dari layang-layang PQRS terdapat 2 segitiga siku-siku, yakni segitiga PQR dan segitiga PSR dengan luas yang sama. Oleh sebab itu, luas layang-layang bisa kita cari dengan menjumlahkan 2 luas segitiga siku-siku. Luas PQRS sama dengan luas segitiga PQR ditambah luas segitiga PSR, yaitu 2 dikali luas PQR. Karena luas PQR dan PSR itu sama, jadi 2 dikali 1/2 dikali 18 meter dikali 13 meter. Jadi luas PQRS adalah 234 meter persegi. Kita lanjut ke mengidentifikasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal persegi 4, di mana ada contoh diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 2x ditambah 3 cm dan CD sama dengan x ditambah 6 cm serta BC sama dengan 4 cm, maka coba kamu tentukan panjang dari persegi panjang ABCD dengan hitung keliling serta luas dari persegi panjang ABCD berikut. Nah, di sini ada jawaban dari siswa tersebut. Diketahui AB sama dengan 2x ditambah 3
CD X ditambah 6 dan BC sama dengan 4 cm. Pertanyaannya, hitunglah keliling serta luas persegi panjang. Jawabannya itu kelilingnya dengan rumus 2P ditambah 2L atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, dimana 2P-nya 2X ditambah 3 ditambah X ditambah 6 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 3X ditambah 9 ditambah 8 sama dengan 3X ditambah 27. Jadi kelilingnya adalah 3X ditambah 3X ditambah 17 dan lebarnya P kali L, dimana panjangnya 2X ditambah 3 dikali 4. Nah, dalam soal ini siswa itu diminta untuk menentukan keliling dari luas dari persegi panjang dengan mencari panjang dan lebar persegi panjang terlebih dahulu. Dari soal ini diberikan petunjuk lebar persegi panjang yang kemudian mereka koreksi dengan lebar dari sisi sejajar lainnya untuk menentukan nilai X. Dengan begitu mereka dapat menentukan panjang dari persegi panjang di atas. Siswa tidak dapat menentukan panjang dari persegi panjang dikarenakan ia tidak mencari nilai X terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi karena siswa yang kurang memahami materi persyarat, yaitu materi persamaan linear satu variabel. Sebagaimana yang dikatakan Effendi, di mana keberhasilan dalam belajar matematika ini pengaruh dari kemampuan awal siswa, karena materi matematika tersusun secara hierarkis. Maka materi satu mereka materi persyarat untuk materi berikutnya. Jika siswa masih mengalami kesulitan dalam materi persyarat, maka mereka akan kesulitan juga dalam menguasai materi berikutnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, di mana panjang sisi persegi panjang adalah 17 cm dan luas dari persegi kecil adalah 49 cm. F cm persegi, dapatkah kamu menghitung luas masing-masing daerah yang terbagi oleh garis X dan coba kamu tentukan besar dari nilai X. Nah, jawaban dari siswa itu dia mencari terlebih dahulu luas dari persegi kecil dengan rumus L kali S kuadrat, dimana luasnya diketahui 49 sama dengan X kuadrat, X sama dengan akar 49, S sama dengan 7 cm. Jadi panjang dari sisi persegi kecil itu 7 cm. Nah, selanjutnya dia mencari lebar dari persegi besar, di mana L sama dengan S kuadrat atau sisi kali sisi. 17 kali 17 sama dengan 289. Jadi luas dari persegi besar itu 289 cm persegi. Nah, dalam soal ini siswa diminta untuk mencari luas dua bangunan datar yang terbagi oleh garis X, serta diminta untuk menentukan panjang dari nilai X dengan menerapkan teorema Pythagoras. Siswa tidak bisa mencari luas dua bangunan yang diminta dengan menerapkan teorema Pythagoras. Kesulitan ini dapat terjadi karena siswa tidak menguasai serta tidak mengetahui rumus dari teorema Pythagoras, sehingga
menyebabkan siswa mengalami kesulitan ketika menerapkan teorema Pythagoras pada materi lainnya, serta siswa yang kurang menguasai konsep segitiga dan segi empat. Akibatnya, mereka kesulitan untuk menghubungkan konsep segitiga dan segi empat. Menurut Farida, kesulitan siswa tidak dapat menentukan rumus yang perlu dipakai untuk menyelesaikan masalah karena siswa yang cenderung hanya mengingat rumus yang diberikan oleh guru saja, sehingga siswa cepat lupa rumus yang telah diberikan dan menimbulkan kesalahan konsep pada diri siswa untuk menyelesaikan soal yang berikutnya. Baiklah, selanjutnya akan dibawa mengidentifikasi kesulitan siswa akan dijelaskan oleh Made Sumiati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal persegi 4. Di sini ada contoh soal jajar genjang. Nah, siswa diminta untuk mengkoreksi rumus untuk mencari luas jajar genjang dengan menghitung luas 2 segitiga dan 1 segi 4. Setelah itu, siswa diminta membandingkan luas yang didapat dengan rumus luas 2 segitiga dan 1 segi 4 dengan luas yang didapat dengan rumus jajar genjang. Nah, siswa hanya mencari luas jajar genjang menggunakan rumus luas jajar genjang tanpa membandingkan dengan dua luas segitiga dan 1 segi 4. Serta kesalahan siswa dalam menentukan jawaban akhir. Hal ini dapat disebabkan siswa kurang memahami apa yang dimaksud pada soal, sebagaimana dikatakan oleh penelitian Nursanda dan Risma bahwa siswa kurang memahami apa yang dimaksud dari soal tersebut karena siswa yang tidak paham dan tidak teliti dalam mengerjakan soal tersebut. Contohnya di sini, sebuah bangun datar jajar genjang jika ditarik garis tinggi akan membentuk bangun seperti berikut. Di sini jajar genjangnya itu terdapat 2 segitiga dan 1 persegi 4. Jika panjang AD 5 cm, ED 4 cm, dan panjang EB 2 ED, tunjukkan bahwa luas ketiga bangun datar di atas dapat dipakai untuk mencari luas jajar genjang. Nah, diketahui panjang AD 5 cm, CB 4 cm, dan CD 4 cm, dan CB 2 cm. Dan luas bangun datar tersebut 110 cm persegi. Nah, untuk kelilingnya yaitu 2 dikali 5 adalah 10 cm. Mencari luasnya alas kali tinggi. Jadi 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 110 cm persegi. Jadi luas jajar genjangnya itu adalah 110 cm persegi. Yang kedua yaitu pada layang-layang. Siswa diminta untuk membandingkan luas antara layang-layang satu dengan layang-layang yang lainnya. Siswa cenderung keliru dalam menentukan luas layang-layang, serta tidak mampu membandingkan luas layang-layang yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan siswa kesulitan dalam mengembangkan ide yang telah mereka buat untuk menjawab soal yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amelia dalam penelitiannya, di mana siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang diberikan walaupun siswa tersebut sudah menentukan ide awal. Contoh soalnya di sini diketahui ada 2 layang-layang, masing-masing adalah titik tengah dengan garis AO, DO, CO, dan DO. Jika pada 2 AC dikurang 3 BD dan layang-layang ABC adalah 27 cm persegi, coba kalian bandingkan layang-layang ABC dan EBGH, berapa perbandingan antara keduanya. Di sini penyelesaiannya 2 AC itu sama dengan 3 BD. Layang-layang ABCD itu 27 cm persegi. Untuk mencarinya yaitu AC pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Artinya 2
2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Ditambah 3 pangkat 3, 9. Jadi, 4 ditambah 9 adalah 13. Akar dari 13, jadi BC-nya itu adalah 9. Jadi, AC ditambah BD, ditambah BC, dan ditambah ABCD. 2 ditambah 3 tambah 9 tambah 27 sama dengan 1/1 cm. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal persegi panjang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.